How the Secret Changed My Life. Ini adalah buku lanjutan dari The Secret yang sebelumnya. Kisah-kisah nyata, orang-orang nyata yang menceritakan tentang keajaiban The Secret. Ini menarik banget karena kalau saya sederhanakan aja, buku ini adalah pelajaran yang saya dapat kalau kita masukin hal-hal yang baik dalam hidup kita, kisah-kisah yang menyenangkan dalam hidup kita akan jauh kayak database kepala kita diisi oleh hal-hal yang baik. Kalau kita tiap hari baca berita kriminal, baca berita gosip, perceraian, korupsi, ada kebakaran, bencana alam, itu membuat kayak isinya seakan-akan dunia itu sulit, banyak orang susah, banyak orang yang lagi punya masalah, atau banyak kriminal, banyak kejahatan, dan seterusnya. Pilihannya tentu dua. Level 1 adalah coba kurangin baca-baca, nonton-nonton, dengar-dengar berita-berita buruk, gosip-gosip yang nggak jelas. Level 2 adalah gimana kita kayak mulai ngisi kepala kita dengan yang bagus-bagus by design. Jadi kita nggak boleh lagi kayak dalam tanda kutip di sini diajarkan kayak baca berita yang kita nggak tahu itu apa dan seterusnya. Mending kita googling hal-hal yang menginspirasi kita, yang bikin kita semangat, bikin kita kayak lebih positif dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah level ketiga. Nah, sebelum masuk level ketiga adalah level 2-nya. Kalau ini makin banyak positifnya, itu kayak sederhananya kayak positif negatif. Artinya lebih banyak positifnya di dalam hidup kita. Tapi kalau di level 3, poinnya apa? Poinnya adalah walaupun kita dengar negatif, tapi gimana kita bisa menyikapinya dengan tenang. Menyikapinya dengan tetap kayak positif. Nah, itu tentu adalah game realistis yang cukup menantang, tapi bisa. Artinya gini, kita kayak nggak bisa ngatur semua situasi kondisi yang terjadi di luar kita, yang kita dengar, kita lihat, kita rasain, tapi reaksi kita bisa kita atur. Kita bisa mempelajari ketika kita melihat berita yang kurang bagus, reaksi kita apa? Apa kita jadi ngomongin orang, nyalahin orang, alasan, ataupun jadi pembenaran, oh ya kan bener kan ekonomi lagi jatuh dan seterusnya. Atau kita bisa kayak, oh iya aku harus mempersiapkan diriku untuk lebih baik, oh iya aku sekarang cari siapa yang berhasil di bidang ini walaupun kayak mayoritas lagi gagal, dan seterusnya. Jadi konsep di sini ketika kita membaca kisah nyata orang-orang yang hidupnya menemukan keajaiban, dalam tanda kutip ya terserah teman-teman melihatnya gimana, tapi isi kepala kita jadi kayak lebih, oh seru nih, oh ada yang berhasil ini, ada yang bisa ini, dan seterusnya. Belajar dari orang berhasil menurutku kayak 90% waktu kita, 10% dari waktu kita boleh bebas mau belajar dari siapapun, termasuk orang-orang yang gagal sekalipun, itu boleh banget dan harus, tapi jangan sampai proporsinya kebalik kalau menurut saya pribadi. Oke, jadi coba kita cek lagi sosmed-sosmed yang kita follow, kita coba, oh ini kurang negatif, unfollow, oh dan seterusnya, unsubscribe dan seterusnya. Atau belajar mindfulness, awareness, kesadaran, kita jadi memahami bahwa ketika kita sadar gak ada masa depan, gak ada masa lalu, yang ada hanyalah hari ini. Kalau kita bisa bahagia di hari ini, bahagia di sekarang, kita gak khawatir masa depan, gak berharap masa depan, gak khawatir masa lalu atau nyesel masa lalu. Thank you.